Selamat pagi, siang, sore, dan malam kepada Bapak Ibu tim dosen. Saya Nikolas Dwi Wijaya akan mempresentasikan hasil magang MKM saya untuk posisi software quality, quality assurance intern di tiket.com. Berikut adalah outline dari presentasi saya. Yang pertama akan dimulai dari proses pencarian magang, lalu profil perusahaan dan posisi penempatan, pekerjaan selama menjalani magang, hasil pekerjaan selama magang, analisis selama menjalani magang, dan kesimpulan dan saran. Yang pertama, kita akan mulai dari proses pencarian tempat magang. Ada 4 tahapan yang saya lalui. Yang pertama merupakan eh, tahapan di mana saya mencari dan mendaftar lowongan pada website SP Kampus Merdeka. Lalu setelah lolos tahap pertama dan lolos seleksi CV, saya lanjut ke tahap kedua, yaitu mengerjakan tes tertulis yang kurang lebih membahas technical quality assurance. Lalu setelah lolos tahap kedua, saya mengikuti wawancara dengan user, yaitu salah satu QA full-time di tiket.com. Dan yang keempat, saya menerima dan menandatangani offering letter. Kemudian bagian yang kedua adalah profil perusahaan dan posisi penempatan. Tiket.com sendiri merupakan perusahaan online travel agent atau OTA yang menyediakan layanan pemesanan akomodasi seperti hotel ataupun rumah, dan juga berbagai tiket transportasi seperti pesawat terbang dan kereta api, dan juga berbagai aktivitas lainnya, di mana Tiket.com ini merupakan platform berbasis aplikasi dan website. Tiket.com sendiri berdiri pada tahun 2011 dan merupakan OTA pertama yang ada di Indonesia. Kemudian berikut adalah posisi penempatan saya selama menjalani magang. Saya berada di bawah Direktorat Teknologi, Departemen Software Quality Assurance, sebagai Software Quality Assurance atau SQA Intern. Secara spesifik, saya berada di vertical accommodation, di mana vertikal ini berfokus untuk mengerjakan fitur uh, homes dan juga hotel, dan saya sendiri berada di Tribe Panel atau dashboard yang fokusnya adalah menguji front end dari dashboard yang ada. Dan selama magang, saya bertanggung jawab kepada mentor yang ada di squad dan juga mentor MKM itu sendiri. Selanjutnya, metode pengembangan aplikasi yang ada di tiket.com. Tiket.com menggunakan framework Scrum yang merupakan salah satu jenis dari metodologi Agile, di mana durasi sprintnya merupakan di mana durasi satu sprintnya dijalankan selama 3 minggu. Dan di bawah ini merupakan proses yang kita lalui saat menjalani satu kali sprintnya. Kemudian bagian selanjutnya adalah pekerjaan selama menjalani magang. Adapun beberapa tanggung jawab dan pekerjaan yang saya lakukan selama menjalani magang adalah pertama membuat test case yang merupakan skenario pengujian, dan kedua melakukan pengujian berdasarkan test case yang dibuat. Yang ketiga mengikuti berbagai meeting dalam rangkaian sprint yang sudah dijelaskan sebelumnya. Lalu keempat melacak progres bug solving, di mana ini saya berkoordinasi dengan developer. Dan yang kelima adalah membuat bug ticket jika ditemukan bug atau defect saat pengujian. Oke, selanjutnya merupakan teknologi dan tools yang saya gunakan selama menjalani magang. Untuk beberapa tools yang digunakan untuk komunikasi dan kolaborasi selama magang, antara lain adalah Slack sebagai media komunikasi atau instant messaging, Jira Software untuk tracking pekerjaan, lalu Confluence untuk melihat dokumentasi, uh, lalu Google Meet untuk kebutuhan video conference dan meeting, Google Calendar untuk mengetahui agenda yang saat itu yang akan dijalani saat itu maupun hari-hari selanjutnya. Kemudian fungsi yang kedua adalah terkait dengan testing dan development. Uh, Tiket.com menggunakan tools TestRail untuk media mengupload dan menulis test case-nya. Dan selanjutnya sebelah kanan sini adalah Swagger, keperluan untuk menembak API, dan Jira Software juga digunakan untuk melakukan uh, apa pembaharuan testing yang sudah dilakukan, bagaimana progresnya, sehingga kita bisa lihat lewat Jira Software tersebut.
Kemudian, tahap selanjutnya adalah hasil pekerjaan. Yang pertama, merupakan test case, di mana test case ini nantinya dibuat di test rel seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, dan test case ini sebenarnya merupakan skenario yang nantinya akan dijalankan untuk melakukan pengujian. Test case ini nanti, bisa dikatakan failed apabila tidak sesuai dengan ekspektasi dan bisa dikatakan pass jika sudah sesuai dengan ekspektasi. Dan di tiket.com sendiri, test case dibuat dalam format Gherkins, yaitu, seperti contoh di bawah ini di kiri ini ada given, when, dan juga then. Yang kedua, saya juga membuat bug tiket, di mana, tiket ini akan dibuat kalau misalkan saya menemukan, eee, bug atau defect saat melakukan pengujian. Kemudian analisis selama menjalani magang, terkait dengan kesesuaian dengan KA MKM, magang yang sudah saya lalui sejauh ini sudah 95% sesuai dengan apa yang ada di KA MKM. Hanya ada beberapa kegiatan yang tidak tercatat di KA MKM karena memang tidak berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari dan tidak rutin dilakukan juga seperti, adanya seminar dan juga sharing session dengan berbagai tim atau individu lainnya. Lalu berikut adalah kendala yang saya hadapi, beserta solusi yang saya lakukan untuk menghadapi kendala tersebut. Yang pertama, sulit untuk memahami product knowledge setiap squad. Setiap squad dalam, di Tiket.com ini memiliki product knowledge yang cukup kompleks dan berbeda. Jadi ketika saya pertama kali masuk, sulit untuk memahaminya, dan yang saya lakukan adalah banyak berdiskusi dan bertanya kepada mentor. Lalu kendala kedua adalah sulit untuk memahami struktur dari squad. Tiket.com merupakan perusahaan yang sangat berkembang dan cukup besar, sehingga satu squad-nya memiliki, struktur yang cukup kompleks, karena itu saya kesulitan juga untuk, memahami struktur dari squad. Solusi yang saya lakukan kurang lebih sama dengan kendala pertama, yaitu berdiskusi dan bertanya kepada mentor. Nah, kemudian terkait dengan relevansi, mata kuliah yang ada di Fasilkom. Ada 3 mata kuliah yang memiliki relevansi, dengan kegiatan magang saya. Yang pertama adalah, manajemen proyek TI, di mana di mata kuliah ini diajarkan, metodologi, eee, agile yang, eee, di mata kuliah ini, metodologi agile tersebut diajarkan bagaimana tahapan-tahapannya dalam setiap, fase-fasenya, dan Tiket.com sendiri dalam pengembangan aplikasinya juga menggunakan metodologi agile, yaitu framework Scrum. Dan yang kedua adalah, mata kuliah Kobistek atau komunikasi bisnis dan teknis. Mata kuliah ini mengajarkan bagaimana berkomunikasi dalam konteks bisnis dan juga dalam konteks teknis, di mana, saat bekerja di Tiket.com saya juga, banyak berkomunikasi dengan banyak pihak dan berbagai vertikal, berbagai divisi, berbagai role dengan urusan teknis dan bisnis. Dan yang ketiga merupakan analisa dan perancangan perangkat lunak anak Perancis di mata kuliah ini diajarkan bagaimana proses, untuk merancang, untuk membuat suatu perangkat lunak, dan di Tiket.com juga melakukan hal yang sama dengan menggunakan framework Scrum. Kemudian kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang saya dapat selama menjalani magang MKM sejauh ini adalah, perlu untuk memiliki product knowledge yang baik, agar dapat melakukan pengujian yang baik pula, sehingga kita bisa tahu konteks dari produk ataupun fitur yang saat itu sedang kita uji, sehingga tidak, benar-benar buta saat melakukan pengujian. Yang kedua, pengujian juga harus dilakukan dengan teliti dan detail, agar tidak ada bug yang terlewat. Karena, dengan melakukan pengujian yang detail dan, teliti, kita bisa meminimalisir adanya bug yang, bisa muncul dan terjadi di production, karena itu akan sangat merugikan, pihak perusahaan. Kemudian saran yang dapat saya berikan adalah jangan malu untuk bertanya kepada mentor ataupun, pihak atau individu mana saja yang dapat membantu memecahkan masalah. Karena kalau nanti kita, hanya memendam masalah itu sendiri, justru itu akan lebih berbahaya. Dan untuk pihak fakultas, agar pihak fakultas dapat tetap menjalin komunikasi yang baik dan intens dengan pihak perusahaan.
Sekian presentasi saya terkait dengan, eee, program magang MKM ini. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan yang terjadi. Terima kasih.